Halo, selamat siang. Iya, siang. Dengan Mbak Adel ya? Iya, betul. Oke, perkenalkan saya Bunga selaku ahli gizi yang akan mendampingi sesi konseling pada siang hari ini. Oke, sebelumnya bagaimana ya kabarnya Mbak Adel pada hari ini? Eh, Cukup baik sih, cuman untuk akhir-akhir ini tuh biasanya suka merasa pusing gitu. Oh gitu ya. Oke, nanti kita gali lebih lanjut tentang keluhan Mbak Adel yang rasakan tadi. Sebelumnya santai aja sama saya, anggap aja kayak teman sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak Adel ini akhirnya memutuskan untuk melakukan konseling pada hari ini? Karena kemarin itu kan sempat konsultasi di puskesmas atau di puskesmas lah ya. Terus itu ternyata tekanan darah saya itu tinggi, jadi saya khawatir, makanya saya konsultasi ke Mbak sekarang. Oh gitu ya, jadi karena tekanan darahnya ini memang sudah tinggi. Nah, kalau gitu waktu tahu tekanan darahnya Mbak ini tinggi, apa yang Mbak pikirkan? Kaget sih, takut juga karena sebelumnya juga nggak pernah ngerasain pusing atau lain sebagainya, jadi kayak ya biasa sehat-sehat aja gitu. Oh jadi biasanya tuh nggak muncul gejala pusing gitu ya? Iya, nggak pernah pusing, baru beberapa hari terakhir ini, makanya ke tenaga kesehatan itu buat cek dan ternyata tekanan darahnya tinggi. Oh baik, emang iya sih kalau hipertensi tuh gejalanya memang nggak muncul, memang akhir-akhir aja munculnya. Terus kalau soal makan sehari-hari, Mbak ini merasa makan sehari-harinya sudah sehat atau ada yang perlu diperbaiki? Mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki sih, kadang juga masih sering makan makanan cepat saji gitu. Oh, contohnya apa ya? Oh iya, biasanya itu sering makan ini sih, kalau misalnya beli di luar gitu kayak makanan cepat saji kayak ayam geprek itu harus ada kerupuk-kerupukan gitu biar enak gitu sih. Oh, jadi suka banget kerupuk gitu ya? Iya. Oh, jadi kalau nggak tanpa kerupuk tuh rasanya kayak kurang gitu ya? Betul. Oke, selain kerupuk nih, bisa diceritain nggak makanan kayak dalam satu hari nih, makanan yang kamu makan dalam satu hari kayak dari pagi, siang, terus malam? Biasanya tuh kalau pagi tuh jarang makan sih, tapi kalau siang tuh suka nyemil kayak ciki-cikian gitu. Terus ini makanan yang asin gitu sih biasanya kayak apa ya, kayak makanan telur gulung atau apa itu kan biasanya ada bumbu-bumbu asinnya kan, biasanya tuh kasih bumbu asin gitu. Oh, memang suka asin ya, berarti suka bumbu-bumbu yang tajam gitu ya, rasanya asin-asin. Kalau gitu, kalau mie instan gitu juga suka ya berarti? Suka, dan itu sering sih, lumayan sering makan juga. Kalau makan makanan instan kayak gitu, dalam seminggu tuh kira-kira berapa kali? Biasanya kalau seminggu itu kalau nggak 3 kali mungkin 2 kali sih. Hmm, lumayan juga ya. Kalau dari cerita Mbak Adel tadi ini, memang Mbak Adel ini kurang makan buah ya? Iya, Sama itu sayur. kurang suka sih. Kalau sayur itu juga mungkin beberapa aja yang suka, dan itu nggak setiap hari gitu, jarang banget makan sih. Kalau boleh tahu kenapa ya kurang suka atau jarang makan sayur atau buah? Kalau sayur itu kadang tuh rasanya tuh ada yang hambar, ada yang kayak pahit dan lain sebagainya, jadi kayak kurang suka. Terus kalau buah itu kadang apa ya, nggak semua juga suka sih buah itu. Terus juga rasanya tuh kayak nggak cocok di lidah aja gitu, makanya jarang makan buah sama sayur gitu aja sih. Oh gitu, jadi dari cerita Mbak tadi, memang Mbak ini suka makan makanan yang asin, terus memang yang mengandung natrium atau garam yang tinggi ya. Nah kalau terlalu sering ini juga bahaya juga. Nah kalau Mbak Adel sendiri merasa ini perlu diperbaiki nggak ya? Oh, perlu banget sih mungkin, apalagi setelah saya cek dan punya tekanan darah tinggi, mungkin kayaknya perlu diperbaiki sih. Berarti Mbak merasa ada hubungan ya antara makan makanan asin ini dengan kondisi tekanan darah Mbak yang tinggi tadi? Mungkin iya ya, saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Nah, memang betul sih, memang makan makanan yang tinggi garam itu memang bisa meningkatkan tekanan darah kita. Terus kalau terlalu sering dikonsumsi juga itu tekanan darah Mbak itu lebih sulit untuk dikontrol. Ya, makanya kalau bisa, saya nggak melarang sih, kalau bisa memang dibatasi atau kita cari cara supaya Mbak ini lebih mengurangi frekuensi dan juga kuantitasnya. Nah, menurut Mbak dari semua makanan yang Mbak konsumsi tadi, ada nggak minimal satu aja perubahan yang bisa Mbak ubah?
Mungkin mencoba makan buah sih, karena kan nggak semua buah kan nggak aku suka, kan ada beberapa yang suka, mungkin lebih sering makan buah walaupun buahnya itu aja. Nggak apa-apa kan ya makan buahnya kayak ya itu aja, tapi tetap makan buah itu. Nah, ini sebenarnya bagus banget sih kalau misal Mbak makan makanan yang buah yang itu aja. Atau Mbak ada buah khusus atau buah yang Mbak suka gitu? Biasanya seringnya kayak makan anggur hijau atau enggak buah melon gitu sih, itu lebih paling suka dibandingkan yang lain. Nah, itu bagus banget sih kalau misal makan-makan tadi itu diselingi sama buah melon sama buah anggur hijau tadi. Nah, kalau target yang realistis ini, Mbak mau makan buah berapa kali dalam sehari? Untuk target mungkin belum tahu ya, cuman kalau mungkin biasanya kan suka nyemil yang asin gitu ya, mungkin cemilan asinnya bisa diganti sama nyemil buah-buahan itu aja sih. Berarti sehari berapa kali? Mungkin siang sama malam 2 kali mungkin. Nah, itu udah bagus banget sih. Jadi Mbak ini bisa pilih buah yang memang Mbak suka, nggak harus memaksakan makan buah yang lain-lain. Biar saya yakin nih Mbak sudah siap melakukan perubahan. Bisa diceritain nggak yang Mbak lakukan setelah pulang ini nanti? Setelah kita melakukan konseling pada hari ini. Mungkin setelah konseling ini mungkin beli buah dulu ya di Indomaret, terus nanti ini mulai buat lebih sering konsumsi buah-buahan gitu. Terus juga mungkin sambil kurangin makanan instan yang terlebih yang asin-asin gitu aja sih. Oke, bagus banget sih Mbak. Jadi menurut Mbak makan buah ini memang perubahan yang paling gampang untuk dilakukan gitu ya? Iya, nah. Oke. Kalau menurut Mbak tantangan yang paling susah untuk melakukan perubahan ini tuh apa ya kira-kira? Tantangannya mungkin tergoda sama makanan siap saji yang masih asin-asin itu sih, karena jujur dari saya sendiri mungkin itu masih berat ya, karena seringnya juga makan makanan kayak gitu. Cuma kalau diselingi sama buah mungkin masih bisa diusahakan gitu sih. Wajar kok, emang nggak harus langsung bisa gitu ya, memang bisa bertahap, pelan-pelan, asalkan Mbak ini punya niat dan juga punya tekad gitu untuk melakukan perubahan biar Mbak ini hidupnya jadi lebih sehat. Baik Mbak Adele, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Saya senang banget karena Mbak Adele ini sudah terbuka dan juga sudah mau bercerita tentang kebiasaan makan sehari-hari dan juga kondisinya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan juga semoga bisa kembali seperti semula. Apa ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi kali ini? Mungkin cukup itu aja sih. Oke, baik. Kalau begitu, apakah Mbak bersedia untuk melakukan penjadwalan ulang di 2 minggu ke depan? Terima kasih ya Mbak. Ya, makasih juga.